Ketika Rina berjalan masuk ke ruang rapat dewan sekolah dengan seragam kepala sekolah yang rapi dan langsung menggenggam tanganku di depan semua anggota dewan serta guru-guru senior, dunia seolah berhenti berputar. 10 tahun lalu, aku dicap sebagai concung guru karena selalu membela dia, murid tomboy yang selalu jadi sasaran ejekan. Kini, dengan satu gerakan itu, semua rahasia kami yang terlarang terbuka lebar, dan aku tahu, ini adalah awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Namaku Dewi, saat itu aku kelas 2 SMA di sebuah sekolah negeri di pinggiran Jakarta. Rina, gadis tomboy dengan rambut pendek acak-acakan dan seragam yang selalu dilipat di pinggang, selalu duduk di bangku belakang. Anak-anak lain memanggilnya cewek-cowok atau bahkan lesbi di belakang punggungnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku melihat dia sendirian di kantin atau koridor, ada sesuatu yang membuatku tidak bisa diam, mungkin karena aku sendiri anak kesayangan Bu Guruwati, guru yang selalu memujiku karena nilai bagus dan sikap sopan. Tapi label concung guru itu mulai melekat ketika aku mulai membela Rina. Hari itu hujan deras. Rina sedang berdiri di bawah pohon mangga belakang sekolah, tasnya basah kuyup. Sekelompok cowok kelas 3 mengelilinginya, tertawa sambil melempar kata-kata kasar. Lo cewek apa cowok sih? Pacaran sama cewek juga bisa ya? Aku berlari mendekat, payungku terjatuh. Cukup. Kalian tidak punya kerjaan lain. Suaraku gemetar, tapi aku berdiri di depan Rina. Mereka mundur, tapi dari hari itu, bisik-bisik mulai menyebar. Dewi concung guru, tapi kok selalu bela si tomboy itu? Ada apa ya? Rina menatapku dengan mata yang sulit diartikan. Kenapa lo bela aku, Dew? Tanyanya pelan saat kami berjalan pulang bersama di bawah payung yang sama. Aku mengangkat bahu. Karena tidak adil. Sejak saat itu kami mulai dekat. Kami bertukar catatan di kelas, duduk bersama di perpustakaan, dan perlahan-lahan aku menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar persahabatan biasa. Setiap kali tangan kami tak sengaja bersentuhan, jantungku berdegup lebih kencang. Tapi di Indonesia, di sekolah negeri yang konservatif ini, kata lesbian adalah kata yang paling menakutkan. Kami tidak pernah bicara tentang itu. Kami hanya saling jaga. Lulusan SMA datang begitu cepat. Rina diterima di Universitas Negeri jurusan Administrasi Pendidikan dengan beasiswa penuh. Aku memilih kuliah keguruan di tempat yang sama. Kami berjanji akan tetap berhubungan, tapi jarak dan waktu membuat semuanya pudar. Aku mendengar kabar bahwa Rina kuliah sambil kerja paruh waktu di sebuah yayasan pendidikan. Aku sendiri lulus dan langsung diterima mengajar di sekolah lama kami sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Bu Guruwati sudah pensiun, tapi namaku masih sering disebut sebagai concung generasi baru. 10 tahun berlalu seperti angin. Aku sudah 32 tahun, masih single, tinggal bersama ibu di rumah kecil di Depok. Rina menghilang dari radar. Hanya sesekali aku melihat autoprofilnya di media sosial, rambutnya tetap pendek, senyumnya tetap tegas. Aku tidak berani menghubunginya. Rahasia kami dulu terlalu berbahaya untuk diingat. Sampai suatu pagi, pengumuman resmi datang di grup guru, selamat datang kepala sekolah baru, Ibu Rina Pratiwi, Sepd. Nama itu membuat tanganku gemetar memegang ponsel. Hari pertama Rina masuk sekolah, dia berjalan menyusuri koridor dengan langkah mantap. Seragamnya rapi, jas hitamnya membuat dia terlihat lebih dewasa, lebih kuat. Matanya bertemu denganku di depan ruang guru. Kami tidak berkata apa-apa, tapi senyum kecil yang dia berikan membuat seluruh masa lalu kembali membanjiri. Malam itu pesan masuk di ponselku, besok sore, di taman belakang sekolah. Kita perlu bicara. Aku datang.
Kami duduk di bangku batu yang sama dulu kami gunakan untuk menghindari hujan. Dew, aku kembali bukan kebetulan, katanya pelan. Aku ingin memperbaiki segalanya. Termasuk kita. Tangan kami bertemu lagi, kali ini tidak takut. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 minggu kemudian, kecelakaan terjadi. Seorang siswa kelas 1 jatuh dari tangga saat jam istirahat karena pagar rusak. Orang tua siswa langsung menggugat sekolah. Media lokal mulai memberitakan, sekolah negeri di Jakarta diadukan ke pengadilan, kepala sekolah baru dituding lalai. Nama Rina langsung jadi sorotan. Dan entah bagaimana, oto lama kami berdua di perpustakaan sekolah dulu bocor ke grup orang tua. Bisik-bisik lama kembali, itu kan Dewi, guru bahasa yang dulu concung. Kok dekat banget sama Kepsek baru. Rapat darurat Dewan Sekolah diadakan setiap minggu. Aku duduk di baris belakang, tanganku dingin. Rina di kursi utama, wajahnya tenang tapi aku tahu dia sedang berjuang. Kita harus fokus pada perbaikan pagar dan prosedur keselamatan, katanya tegas. Tapi salah satu anggota dewan, Pak Hadi, mantan guru yang pernah iri dengan Rina, menyela. Ibu Kepsek, ada isu pribadi yang bocor ke media. Oto ibu dengan Ibu Dewi. Ini bisa merusak citra sekolah. Ruangan hening. Aku merasa darahku membeku. Malam itu Rina datang ke rumahku diam-diam. Dew, aku tidak mau kita sembunyi lagi, katanya sambil memegang tanganku. Tapi kalau aku mengakui sekarang, karirku selesai. Sekolah ini bisa ditutup. Aku menangis. Aku takut, Rin. Ibu sudah sakit, kalau aku kehilangan pekerjaan kami berpelukan lama, tanpa kata. Keesokan harinya, berita di portal lokal, kepala sekolah perempuan dan guru bahasa dikabarkan punya hubungan spesial. Nama kami jadi trending di media sosial. Keluargaku mulai bertanya. Ibu menelepon sambil menangis, Dewi, ini tidak benar kan? Kamu kan anak baik. Tekanan semakin berat. Seorang wartawan datang ke sekolah, meminta wawancara. Rina menolak, tapi aku dipanggil ke ruangannya. Dew, kita harus putuskan sekarang. Diam atau lawan? Aku memilih diam, aku mengajukan cuti sakit. Tapi Rina tidak. Dia tetap datang setiap hari, menghadapi tatapan curiga murid-murid dan guru. Malam demi malam, kami bertemu diam-diam di apartemen kecilnya di Kemang. Cinta kami tumbuh lebih dalam, tapi juga lebih menyakitkan. Setiap sentuhan terasa seperti pinjaman waktu. Puncaknya terjadi di rapat Dewan bulan ketiga. Ruangan penuh kamera media di luar. Pak Hadi membawa bukti oto lama dan cat yang bocor. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekolah negeri tidak boleh dipimpin orang dengan orientasi seperti ini. Suara gemuruh. Rina berdiri. Aku pikir dia akan membela diri dengan kata-kata resmi. Tapi dia berjalan ke arahku, mengulurkan tangan, dan menggenggam jemariku di depan semua orang. Ya, aku mencintai Dewi. Sudah sejak 10 tahun lalu. Dan aku tidak akan membiarkan sekolah ini hancur karena cinta kami. Ruangan meledak. Las kamera dari luar. Aku tidak bisa bernapas. Malam itu berita utama semua portal, kepala sekolah baru mengaku lesbian di rapat dewan. Ponselku tidak berhenti berdering. Keluarga Rina menelepon marah, mengancam memutus hubungan. Ibuku menangis di telepon, kamu menghancurkan kami, Dewi. Besok paginya, petisi online muncul menuntut Rina mundur. Dinas Pendidikan mengirim surat investigasi. Aku dan Rina duduk di ruangannya, tangan kami masih saling genggam. Kita sudah lewati batas, Dew, katanya. Sekarang tinggal bertahan atau lari. Hari-hari berikutnya seperti neraka.
Aku dipanggil ke dinas, ditanya apakah hubungan ini sudah ada sejak Rina masih murid. Aku bersumpah tidak, tapi mereka tetap curiga. Beberapa orang tua menarik anaknya dari sekolah. Rina menghadapi sidang internal. Aku melihat dia pulang setiap malam dengan mata merah. Aku tidak mau kamu kehilangan pekerjaan karena aku, kataku suatu malam. Dia menggeleng. Kalau aku diam, aku kehilangan diriku sendiri. Keluarga Rina datang ke Jakarta. Ayahnya, seorang pensiunan tentara, berteriak di depan apartemen. Kamu bawa malu keluarga. Rina berdiri tegar. Ayah, ini hidupku. Aku menangis di kamar, merasa bersalah. Tekanan media semakin gila. Sebuah stasiun nasional ingin wawancara eksklusi. Rina setuju, tapi aku menolak. Aku tidak sanggup, Rin. Malam sebelum wawancara, kami bertengkar hebat. Kamu selalu memilih aman, katanya. Kamu yang selalu lindungi aku dulu, sekarang kenapa takut? Aku pergi dari apartemennya dengan hati hancur. Sidang terakhir di pengadilan administrasi. Orang tua siswa yang kecelakaan menuntut ganti rugi besar. Media penuh. Rina berdiri di depan hakim, suaranya mantap. Saya bertanggung jawab atas kecelakaan itu, tapi saya juga bertanggung jawab atas kebenaran. Saya mencintai Dewi, dan cinta itu tidak menghalangi tugas saya sebagai kepala sekolah. Aku duduk di bangku belakang, air mata mengalir. Akhirnya, pengadilan memutuskan sekolah tidak bersalah atas kecelakaan, tapi rekomendasi untuk Rina memperbaiki citra. Kami menang, tapi dengan harga. Rina tetap jadi kepala sekolah, tapi banyak guru resign. Aku pindah mengajar ke sekolah lain. Keluarga kami masih dingin. Tapi setiap akhir pekan, kami bertemu di taman yang sama dulu. Tangan kami saling genggam, lebih kuat dari sebelumnya. Cinta kami selamat, meski bekas luka masih terasa. Apakah benar diam saja selalu lebih aman daripada berani mengakui cinta sesama jenis di negeri ini, atau justru keberanian itulah yang akhirnya menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar?